البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kita sudah hampir selesai di sini. Al-babus tsalits was sab'un, bab yang ke-73, babus siwak. Wa qala Ibnu Abbas, yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah membahas tentang disukainya mustahab untuk bersiwak tatkala bersuci, tatkala berwudu dan sebagainya. Sayangnya tidak disebutkan hadis itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Hadis Abi Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Wa qala Ibnu Abbas fitu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang panjang tentang apa? Bermalamnya Ibnu Abbas di rumah Maimunah tatkala Nabi di rumah Maimunah, dan itu rumah Nabi. Melihat cara qiyamul lailnya, ternyata Nabi bersiwak. Fastanna. Kenapa dikatakan bersiwak itu istana? Istana. Enggak, ini bahasa Arab ya. Istanna. Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, yaitu karena giginya itu melewati siwak. Karena sebagian orang menggunakan cara itu, jadi siwaknya diam, giginya yang gerak-gerak. Berarti ya bukan gigi, berarti kepala lah yang harus gerak-gerak. Ini letih juga ya. Yang lebih senang tentunya apa? Kepala diam, tangannya yang bergerak, menggosok gigi, menyikat giginya itu. Intinya memang apa? Giginya melewati siwak. Walaupun sebaiknya giginya diam, siwaknya yang gerak sana sini sesuai keperluan. Ini kemungkinan pertama, dikatakan istanna, yaitu memakai gigi, sin gigi. Atau kemungkinan kedua, dikatakan bersiwak itu istanna, yaitu memakai gigi karena siwaknya itu ditajamkan. Ditajamkan dengan apa? Ya kalau diasah terus dengan gigi, memang siwaknya jadi tajam. Ini menurut kemungkinan kedua. Intinya adalah makna mudahnya bersiwak dengan istilah istanna adalah melewatkan siwak itu kepada gigi. Dan ini mustahab. Telah dinukilkan ijma bahwasanya ini mustahab, tidak sampai wajib. Kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wal arba'un ba'dal mi'atain, 244. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadih, maka saya mendapati beliau itu sedang bersiwak, sedang menyikat giginya dengan memakai siwak, biyadih dengan tangannya, yaqulu sampai mengatakan wasiwaku fi dalam keadaan siwak itu ada di mulut beliau, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau muntah. Hadis muttafaqun alaih. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'man. Abu Nu'man ini Muhammad ibnul Fadl al-Basri, dijuluki sebagai Arim. Arim sih orang yang ganas, tapi beliau sama sekali tidak ganas. Entah bagaimana itu di masa itu, Anda belum tahu ceritanya. Ini Abu Nu'man, siqatun sabet. Dan beliau Basri. Qal haddatsana, dan beliau ini adalah min asbatin nas fi Hammad bin Zaid. Asbatun nas fi Hammad bin Zaid siapa? Abdurrahman ibnu Mahdi, gurunya Imam Ahmad. Yang kedua ini Abu Nu'man, Muhammad ibnu Fadl, termasuk murid terkuat dari Hammad bin Zaid. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid, beliau adalah Abu Ismail Hammad ibnu Zaid ibni Dirham al-Basri, siqatun sabtun sunniyun imam. Baik.
An Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir, beliau adalah Abu Yazid. Kalau dilihat di tahdzib tidak didapatkan kunyahnya, tapi ada informasi apa dari Syiar punya Imam Az-Zahabi. Ghailan bin Jarir ini adalah Abu Yazid Al-Kufi, siqatun sabtun taghayyara atau ikhtalata fi akhirih. Di akhir hayatnya bercampur hafalan beliau, tapi secara umum siqah beliau. Baik, apalagi ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak masalah. An Abi Burdah, Abu Burdah yang meriwayatkan dari sahabat, beliau adalah Al-Haris bin Abdullah bin Qais. Abu Burdah siqatun sabtun faqih. Beliau wafatnya dibunuh oleh pengawalnya Hajjaj bin Yusuf di dalam penjara, kasihan. Baik. Kufi. An Abi, ayahnya berarti siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Beliau adalah Abdullah bin Qais. Asy'ar ini datuknya yang sangat tinggi. Asy'ar dikatakan Al-Asy'ari Al-Yamani. Berarti sanadnya ini musalsalun bil Iraqiyin. Ya, semuanya orang Irak. Abu Nu'man Basri, Hamad bin Zaid Basri, Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir Basri juga, ya Basri. Adapun Abu Burdah Kufi. Ayahnya yaitu siapa? Abu Musa ini Kufiyun Yamani. Maka boleh dikatakan musalsalun bil apa itu? Iraqiyin, semuanya orang Irak. Ini Abu Musa bercerita, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu yastannu bisiwak. Kemudian saya mendapati beliau menyikat giginya dengan memakai siwak. Dohirnya bukan di kamar kecil, bukan di bilik tandas. Berarti kata Al-Hafidh ini menunjukkan masalah memakai siwak itu bukan masalah izalatul qadharah, menghilangkan benda-benda kotor, bukan. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan begitu. Makanya disunahkan memakai tangan kiri kata mereka. Tapi qarinah menunjukkan di sini seandainya ini menghilangkan kotoran, maka sunnahnya adalah apa? Mustahabnya bukan di hadapan orang lain, tetapi mungkin di bilik tandas atau apa, di tempat yang jauh. Tapi tatkala Nabi melakukan itu di hadapan orang lain, menunjukkan ini bukan masuk dalam bab menghilangkan kotoran, tapi malah ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa? As-siwak mardhatun lirabb matahharatun lil fam. Siwak itu mendatangkan keridhaan dari Allah dan menyucikan mulut. Berarti bukan sekedar menyucikan mulut, tapi mendatangkan keridhaan. Ini ibadah. Baik. Makanya bukan disunahkan di semata-mata apa di mana itu tadi, di bilik tandas. Masalah boleh, tetapi bahkan apa di depan orang umum pun boleh. Makanya kata Al-Hafidh, bahkan sebagian kitab-kitab fikih, sebagian kitab-kitab hadis memasukkan hadis ini dalam bab apa itu? Siwakul imam baina yaday al-ghair atau baina yaday ra'aya. Boleh seorang imam itu bersiwak di hadapan orang lain atau di hadapan rakyatnya dan sebagainya. Ini bagian dari ibadah, bukan masalah menghilangkan kotoran. Baik. Kemudian disebutkan di sini fawajadtuhu, hak sebagai apa? Maf'ul bih pertama, yastannu yaitu jumlah fi'liyah fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih kedua. Kita tahu wajada min akhawati dhanna memiliki dua maf'ul bih. Saya dapati beliau sedang demikian, yaitu membersihkan giginya bisiwak, dengan suatu siwak. Siwak ini wazan fi'al kata Al-Hafidh, boleh jadi ini adalah isim alat. Siwak seperti mitharah, ada isim mif'al yaitu apa? Ini alat. Maka apa? Dia dari kayu arak, atau sebagian seperti yang diberikan ke anak kemarin sama sebagian ikhwah itu dari apa? Kayu zaitun, dari ranting zaitun. Ini alatnya. Dan boleh jadi siwak ini adalah masdar, kembali ke fi'il yaitu tasawwuk, bersiwak, membersihkan gigi, memakai alat itu sendiri.
Tidak masalah. Ini alatnya atau boleh jadi ini adalah kembali ke fiil, tidak masalah. Tapi kalau yang di dalam tajuknya boleh jadi alatnya, boleh jadi adalah perbuatan. Tapi kalau dalam hadis tadi dikatakan apa? Yastanu bisiwak, jelas ini adalah alat, memakai alat yang dipanggil sebagai siwak. Apakah dia itu wajib dari kayu arab? Para ulama mengatakan tidak wajib. Yang penting apa? Memang ujung-ujungnya itu ada semacam apa? Serabutnya, rambut atau apalah itu, sikat. Maka boleh pakai yang lain-lain. Nah, sekarang alhamdulillah sudah modern. Brus-brus gigi itu, sikat-sikat gigi lebih mungkin apa? Lebih sesuai, lebih disesuaikan dengan pola gigi kita dan seterusnya, tak masalah. Kemudian apa? Biyadih ini adalah sekedar apa? Taukid. Yang namanya memakai siwak jelas apa? Secara umumnya adalah dengan tangan secara umumnya. Yaqul yaitu ini kata Al-Hafidz min babil mubalaghah, saking kuatnya beliau menyikat, mungkin apa? Membersihkan rongga-rongga mulut juga. Karena terkadang kalau kita makan makanan yang ada dasamahnya, ada lemaknya, mungkin menempel di lidah juga itu lemaknya, maka disikat-sikat juga dengan sikat gigi itu dengan siwak. Nah, mungkin karena mendekati ujung kerongkongan istilahnya ya, maka sampai apa? Mengatakan Kata Al-Hafidz ini menunjukkan disunahkannya mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam memakai siwak agar Allah Ta'ala lebih ridho, agar mulut kita lebih bersih. Yang penting jangan sampai tertelan tentunya. Wasiwak fil dalam keadaan siwak itu ada di dalam mulut beliau. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau muntah, mungkin karena agak menekan ke dalam, ingin betul-betul membersihkan sampai mau muntah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.